di sebuah kota yang jauh dari pusat pergerakan nasional. Pemerintah kolonial Belanda pernah berharap dapat membungkam suara seorang pejuang. Namun sejarah justru mencatat hal sebaliknya. Inilah Bengkulu, tempat Soekarno menjalani masa pengasingan pada tahun 1938 hingga 1942. Di kota inilah semangat perjuangan Bung Karno semakin matang. Gagasan kebangsaan terus tumbuh, dan perjalanan sejarah Indonesia menemukan babak penting menuju kemerdekaan. Komisi ADPR di Daerah Istimewa Yogyakarta bersama sejumlah wartawan melakukan napak tilas ke rumah pengasingan Bung Karno dan rumah Fatmawati di Bengkulu. Kamis 11 Juni tahun 2026, kunjungan ini menjadi upaya menghidupkan kembali jejak perjuangan para pendiri bangsa sekaligus menggali nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan yang tetap relevan hingga saat ini. Dari rumah sederhana yang menjadi saksi pengasingan, lahir berbagai aktivitas sosial, budaya, olahraga, hingga diskusi kebangsaan yang berhasil menanamkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat Bengkulu. Di tempat ini, pula Bung Karno bertemu dengan Fatmawati, sosok perempuan yang kelak menjadi pendamping perjuangan dan penjahit sangsaka merah putih. Seperti apa kisah perjuangan Bung Karno selama di Bengkulu? Bagaimana pengasingan justru menjadi ruang pembelajaran dan penguatan ideologi kebangsaan? Mari kita telusuri jejak sejarahnya dalam napak tilas Komisi ADPR di Daerah Istimewa Yogyakarta di pengasingan Bung Karno, Bengkulu. Dari wartawan semuanya sekalian, kami dari DPRD DIY Komisi A pada kesempatan ini, pada bulan Juni ini, bulan Pancasila, mengadakan kunjungan kerja Pers Tour untuk memperkuat dan memperteguh nilai-nilai semangat tata kerja pemerintahan dan informasi publik dengan mengadakan kunjungan di Bengkulu ini untuk napak tilas perjuangan dari Pak Karno, di mana Pak Karno dulu dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia pernah diasingkan di Bengkulu ini, dan nanti kita akan melakukan kunjungan di beberapa lokasi yang berkaitan dengan sejarah tersebut. Nah, di mana kita akan menggali nilai-nilai semangat dari perjuangan beliau saat diasingkan dan dibatasi ruang geraknya, tetapi tetap teguh dalam pendirian dan prinsip, dan juga tetap menyebarkan ide-ide gagasannya dalam ruang yang dibatasi ini, untuk tetap menyebarkan ide dan gagasannya. Ini suatu hal yang patut kita contoh. Jadi dia tetap melakukan gerakan, tetap teguh dalam prinsip, dan bisa menyalurkan buah pemikirannya melalui karya-karya ataupun melalui hal-hal yang mungkin yang berkaitan, yang bisa diterima oleh publik pada saat itu, dan tetap menjadi semangat dalam pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan insya Allah nanti kita diterima oleh Kadis Pariwisata di Provinsi Bengkulu ini, dan kegiatan ini tentunya untuk bisa bermanfaat baik pemerintahan dan masyarakat DIY dan juga pemerintahan Bengkulu untuk mengangkat sisi pariwisata nasionalisme, dan juga nanti kita semoga bisa bermanfaat untuk seluruhnya nilai-nilai nasionalisme yang tetap digagas dan diperjuangkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Bersama Bu Inggit Garnasi istri yang kedua. Jadi sebelum kalau diasingkan ini udah ada bangunannya. Dulu di bangunan Cina atau yang punya orang Tionghoa. Dibangun pada tahun 1918, ini sewa atau dikontrak oleh pemerintah Belanda untuk pengasingannya Bung Karno selama 4 tahun, 1938 sampai 1942. Bung Karno di sini beserta kedua anak angkatnya dari Bu Inggit.
Karena Bu Inggit memang nggak bisa punya anak dia. Yang dari Bandung dibawa ke Bengkulu semasa pengasingannya. Ya silakan kita masuk ke ruangan masing-masing. Sudah makan kostum Monte Carlo. Jadi Bung Karno semasa pengasingannya dia mengadakan grup musik sandiwara atau teater yang digunakan oleh masyarakat Bengkulu. Terutama ada Bu Inggit, Pak Nawati juga. Cuma Pak Nawati tadi masih muridnya Bung Karno, belum jadi istrinya. Atau sahabat anak angkatnya dari Bu Inggit tadi yang bernama Ratna Juami. Disitulah awal perkenalannya Bung Karno dan Bu Fatmawati. Ya. Barang-barang yang ada di sini. Contoh ada barang-barangnya, ada sepeda, kursi, ranjangnya. Itu masih asli semua. Dan itu ada salah satu sumur yang pernah digunakan Bung Karno. Jadi konon katanya siapa yang cuci muka situ bakalan balik untuk kedua kalinya ke rumah ini. Ya, jadi kok sumur tuh walaupun nggak jauh dari pantai, nggak asin, nggak payau, tetap tawar airnya. Beda mas sebelah agak payau ya. Nah, itu kelebihannya ada Bung Karno. Ya, ini ceritanya panjang. Bung Karno mengapa sampai dibuang di Bengkulu? Sebenarnya sebelum mendekati detik-detik Bung Karno dibuang di Bengkulu, itu ada proses bahwa Bung Karno selama 4 tahun di ND itu dikabarkan menderita sakit keras ya. Kemudian teman seperjuangannya itu protes kebetulan dia di Dewan Volksraad namanya, protes kepada pemerintah kolonial Belanda agar Bung Karno segera dipindah. Kalau ada apa-apa dengan Bung Karno maka yang bertanggung jawab adalah pemerintah kolonial Belanda. Nah, Mr. Tamrin ini sebagai seorang dewan, ya dewan zaman kolonial namanya Volksraad, ini protes keras. Akhirnya pemerintah kolonial Belanda mikir nih, wah ini memang Bung Karno harus dipindah. Tapi dipindah kemana? Ditawarkan dulu sebelumnya. Tamrin sendiri mengajukan usulan, bagaimana kalau Bung Karno disekolahkan di Belanda, kalau S2. Tapi usulan itu ditolak. Kemudian ada usulan dari Yogyakarta sendiri, yaitu dari perguruan taman siswa. Oh, Bung Karno suruh ngajar aja di SMP teknik, dia kan orang teknik, jadi nanti bisa ngajar di sana, di SMP sana. Tapi kemudian masih ditawarkan lagi oleh pemerintah kolonial Belanda, Residen Kalimantan, Borneo. Dua-duanya menolak, nggak berani menerima Bung Karno. Nah di Bengkulu, situ Residen Bengkulu itu welcome. Sudah, saya siap menampung Bung Karno. Nah itulah yang kemudian muncul SK Bung Karno dipindah ke Bengkulu. Sebenarnya SK-nya Bung Karno pindah dari ND itu 14 Februari 1938. Tapi Bung Karno kemudian tidak langsung diterbangkan karena belum ada tempat yang pasti. Nah setelah mendapat tempat yang pasti, akhirnya disetujui Bung Karno di Bengkulu. Dan kapan? Ternyata kan prosesnya panjang. Bung Karno berdasarkan telegram dari Residen Bengkulu bahwa Bung Karno datang di Bengkulu itu tanggal 9 Mei 1938. Lumayan jaraknya ya, dari SK-nya, mutasinya. Nah selama di Bengkulu, selama bertahun itu apa saja yang dilakukan Bung Karno? Salah satunya adalah melanjutkan. Waktu di ND, Bung Karno kan membuat sebuah sandiwara. Sandiwara namanya Kalimutu. Jadi diambil dari sungai di sana yang namanya Kalimutu. Nah kemudian di sana juga prosesnya Bung Karno membuat skenario-nya, menjadi sutradaranya, mendesain tonil-tonilnya, melatih orang-orangnya gitu. Nah itu proses zaman dulu ya luar biasa. Tapi karena semangat Bung Karno yang luar biasa, semangatnya untuk membunuh rasa bosannya dan juga menghibur diri, sekaligus juga ada jiwa-jiwa nasionalisme Bung Karno tumbuh di sana. Sehingga selama 4 tahun itu beberapa karya, sekitar ada 12 karya dihasilkan oleh Bung Karno. Tapi sayang naskah-naskahnya itu sampai sekarang yang tertinggal di India hanya sebagian. Dan itu mungkin kopian, karena dulu ketika ada keluarga Bung Karno datang,
dari perkumpulan itu menyerahkannya kepada salah satu keturunan Bung Karno. Mungkin yang tertera pada saat itu adalah Bu Rahmawati. Nah, sekarang kan kebetulan waktu saya ke Jakarta, saya pernah mementaskan awalnya kenapa saya bisa menulis Monte Carlo ini waktu tahun 2000-an. Saya mencoba mementaskan karya Bung Karno, meskipun saya tidak punya naskahnya, tapi ada kemudian ada keturunan dari salah satu pemain Bung Karno yang bisa bercerita salah satu karya Bung Karno, yaitu Rendu. Dan kemudian setelah kami diundang ke Jakarta, pentas karya Bung Karno di PRJ, kami diterima baik oleh Yayasan Bung Karno, ketemu dengan Mas Guru dan para pengurus Yayasan Bung Karno. Kemudian saya mendapat bagian ada yang takut-takut, sebagian ada yang memang membela, dan ini kesempatan bagi para pergerakan untuk bersatu dengan benar. Dan pengaruh Bung Karno luar biasa, dia bisa mengajak siapa saja, termasuk orang muda, remaja muda dilatih. Oke, saking mriki nggih, ben ketok apa niku pas mawaninya. Panggung to lho, tapi sore Oke. Teman-teman. Karena yang mana yang itu? Ini yang anak-anaknya beliau. Nah, zaman dulu kan sih gue tapeh ya, angel tau ya. Iya. Kalau mau foto itu satu mau dibawa. Oh, masih aslinya ya. Ini masih jalan. Muter mas. Gila, Mas. Bisa jalan iya. Mengembalikan sejarah ya ini. Maria, Maria. Ya, jadi Bung Karno bertemu dengan Ibu Fatmawati ini memang memberikan satu keuntungan, ya, satu keuntungan untuk Bung Karno, karena ternyata Bu Fatmawati ini meskipun masih sangat muda, tetapi beliau sangat memahami masalah pergerakan, ya, masalah perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia, begitu. Sehingga beliau terus memberikan dukungan dan dorongan untuk Bung Karno. Mengapa ini Fatmawati kemudian bisa mendapatkan kemampuan ya untuk memahami pergerakan yang dilakukan oleh Bung Karno? Karena keluarga Ibu Fatmawati ini adalah keluarga Muhammadiyah yang bapaknya pun cukup aktif dalam menyuarakan masalah kemerdekaan. Sehingga kemudian pengalaman yang beliau peroleh mulai dari kecil sampai kemudian beliau bertemu dengan Bung Karno ini kemudian sangat memberikan dukungan, dorongan dan kemampuan untuk menyampaikan banyak hal berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan ini. Apa yang bisa diambil hikmahnya bagi generasi penerus? Yang jelas kalau kami ingin menyampaikan adalah bahwa kita jangan tidak belajar sejarah. Kita perlu belajar sejarah, gitu ya. Karena mungkin dari sejarah itulah kita bisa mencontoh ya upaya-upaya yang dilakukan oleh para pendiri, para pendahulu pergerakan Indonesia ini, dan kemudian ke depan mungkin perjuangan kita juga masih tetap harus melakukan dukungan dan mengingat kembali bahwa pendirian bangsa ini adalah didukung oleh berbagai agama, oleh berbagai suku. Itulah sebetulnya semangat untuk terus mempertahankan Indonesia untuk lebih baik ke depannya. Ya, sami-sami.
Ini. Ya, alhamdulillah saya kira kita semakin mengenali sejarah perjuangan bangsa ya. Sosok Bu Fatmawati yang ternyata sejak remajanya itu aktivis ya, punya kepedulian sosial yang tinggi, kepedulian atas kemerdekaan. Beliau kan dilahirkan dari pasangan Bapak Hasanuddin dan Ibu Siti Khadijah ya, yang juga tokoh Muhammadiyah kalau tidak salah. Jadi tokoh pergerakan juga. Saya kira berasal dari darah tokoh pergerakan inilah ada di Bu Fatmawati yang itu menjadi contoh ya. Yang pertama contoh bagi remaja. Remaja juga ternyata sudah sejak kecil punya visi perjuangan, visi pergerakan kemerdekaan. Yang kedua tentu bagi para ibu ya, yang kemudian mendampingi suaminya dengan setia dalam perjuangan. Pahit ketilnya saya kira itu inspirasi yang dapat kita ambil dari Bu Fatmawati. Masih Pak. Saya Pak bikin cerita rumah Fatmawati sekarang ini. Bu Fatmawati. Bagaimana ceritanya? Di sejarah rumah Fatmawati di sini. Saya sebenarnya dengan Fatmawati itu masih sepupukan Bu. Bapak saya yang menggunakan. Jadi rumah Fatmawati ini dari dulu sampai sekarang bentuknya kayak gini, tapi udah renovasi. Dulu begini bentuk rumahnya. Jadi Fatmawati itu lahir rumah ini tahun 1923. Kemudian pada tahun 19 jadi pada tahun 90-an rumah ini direnovasi jadi museum kayak ini. Jadi museum kayak ini. Dulunya rumah tinggal biasa. Ya, dengan orang tuanya. Jadi dia nikah dengan Bung Karno tahun 1943, habis nikah langsung bawa Jakarta. Jadi rumah ini ditinggal oleh masih kapan seperti itu. Lu tinggal bersama siapa Bu Fatmawati? Seperti kan orang tuanya. Dengan orang tuanya dulu di sini. Dia lahir rumah ini sampai nikah dengan Bung Karno, habis nikah langsung bawa Jakarta. Di bawah beringin rindang. Yang tadi Pak mesin jahit bendera tadi bisa dijelaskan? Nah, mesin jahit bendera itu sebenarnya yang jahit bendera di Jakarta. Tapi kalau tahu dijadikan museum, mesinnya bawa sini. Itu asli semua ya Pak? Masih asli semua ya? Mesinnya Mesin asli, kursinya jahit. Oh, ini bangunannya asli Pak? Bentuknya masih ada Pak, bentuknya yang asli. Sudah renovasi, Direnov tahun berapa Pak? 90-an. Dengan luas awal bangunannya berapa Pak? Gimana? Luas bangunan Luas bangunan sekitar 20 kali 25. Tadinya ini tinggi hutan apa di jalan raya? Di jalan belum selebar ini jalan, masih jalan ada, cuma depan rumah dia masih banyak tanah kosong. Kosong. Pak, boleh cerita karakter mungkin kegiatan Bu Fatmawati dulu waktu masih muda? Kalau masih mudanya Fatmawati itu dikatakan seperti aktivis tapi mensorganisir. Teman-teman itu mensorganisir, jadi dia seperti itulah aktivis gitu lah. Dia sekolah di Bengkulu ini setingkat SMA. Sampai setingkat SMA ya. Kalau ceritanya bisa ketemu Bung Karno gimana? Waktu Bung Karno lagi di Bengkulu, jadi Bung Karno itu ada istri pertamanya itu, istri keduanya itu namanya Bu Inggit, itu orang Bandung. Dan waktu Bung Karno kuliah di Bandung, lalu nikah dengan Bu Inggit. Waktu masih kan bawa sini 4 tahun dari 38 sampai 42. Jadi ketemunya waktu di Bengkulu ini. Terus akhirnya beliau menikah nih, ada cerita-ceritanya? Dari ceritanya nggak seperti biasa gitu lah Pak. Dia jatuh cinta, tapi kata Ibu Inggit nggak mau di Madu, Ibu Inggit minta diantar pulang ke Bandung. Habis itu nanti nikah karena habis nikah langsung buat Jakarta. Keluar dari rumah ini tahun berapa berarti Pak Ibu Fatmawati? Tahun itu 43 sudah keluar. 1943 sudah dibawa ke Jakarta. Ya. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Cukup? Terima kasih Pak Rajun.